Ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Tuhan menjawab pertanyaan orang Yahudi ini bahwa ia akan merombak bait Allah dan akan membangunnya dalam 3 hari. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kami akan berdialog tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di sini sudah dihadiri oleh Bapak Pendeta Andreas Chandra sebagai Gembala Sidang Gereja Rehoboth Filia sekaligus narasumber pada hari ini. Selamat datang Bapak. Dan saya pun tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya untuk mewakili beberapa pertanyaan yang sering timbul dalam lingkup kekristenan, khususnya mengenai kebangkitan Kristus. Sebelum memulai acara, saya mau sapa beberapa teman-teman muda saya. Hai. Hai. Baik Pak Andreas, jadi rekan-rekan saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan langsung ditanyakan ke Bapak mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Oke, baik. Langsung kita mulai saja ke Ayah. Silakan, pertanyaannya saya kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, Hari ini saya mau bertanya mengenai apa sih maksud perkataan Yesus di ayat Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Tuhan menjawab pertanyaan orang Yahudi ini bahwa ia akan merombak bait Allah dan akan membangunnya dalam 3 hari. Ya. Nah ini hal yang rumit. Untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi, mari kita lihat tentang sejarah singkat dulu. Apa itu bait Allah? Ya, mulai dari pembangunan Salomo. Berikut akan saya tampilkan tentang sejarah singkat daripada bait Allah itu sendiri. Yang pertama, didirikan oleh Raja Salomo pada tahun kurang lebih 950 sebelum Masehi. Setelah 400 tahun direbut oleh Raja Nebukadnezar yang ada pada 1 Raja-Raja 6 ayat 38, yaitu kekayaan harta benda diambil oleh Nebukadnezar Raja Babilonia pada tahun 598 sebelum Masehi, hingga sampai pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Dan yang kedua, dibangun kembali oleh Zerubabel 538 sebelum Masehi dengan bantuan Koresi, Raja Darius Artahasasta dan Raja Asyur. Dibangun pula tembok ratapan, Wailing Wall. Yang ketiga, dirampok oleh Raja Sira pada tahun 168 sebelum Masehi. Yang keempat, direbut kembali oleh Yudas Makabi pada tahun 165 sebelum Masehi. Yang kelima, dirampok oleh Jenderal Pompei dari Roma pada tahun 63 sebelum Masehi. Yang keenam, diperbaiki oleh Herodes Agung pada tahun 20 sebelum Masehi sampai dengan tahun 60 Masehi. Yang ketujuh, dihancurkan oleh Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Nubuat Yesus yang ada pada Lukas 21 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Lanjut ya. Nah, jadi akhir daripada ini jelaskan bahwa bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus bukan bait Allah dalam arti fisik yang dibangun oleh 7 tahapan tadi, tapi adalah dirinya sendiri. Kristus akan mati, tapi dalam hari yang ketiga, dia akan bangkit dari kematian itu, mengalahkan semua kuasa maut. Jadi jelas bahwa peristiwa Paskah ini adalah peristiwa penting di mana Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia merombak bait Allah yang lama dan bait Allah yang baru adalah dirinya sendiri yang harus kita muliakan.
karena Kristus telah menang dari segala kuasa, termasuk kuasa maut sekalipun. Seperti itu jawabannya. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Andreas. Langsung dilanjut pertanyaan kedua oleh Saudara Cornel. Silakan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ingin bertanya, apa makna dari perkataan Rasul Paulus yang ada dalam 1 Korintus 15 ayat 17? Coba Cornel baca ayat ini, apa bunyinya? 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini satu hal yang baik ya. Jadi iman Rasul Paulus didasarkan pada kebangkitan Kristus. Pengiringan kita, kepercayaan kita kepada Kristus, yang Rasul Paulus katakan, itu akan menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Ya, sebab apa? Sebab kuasa maut masih berkuasa atas diri kita semua, termasuk kita, orang percaya. Maka itu Kristus bangkit, dan kuasa maut tidak dapat menguasainya. Semua dilakukannya karena Kristus mengasihi kita. Itu maksud Rasul Paulus. Jadi kita tidak pernah sia-sia mengikut Tuhan. Iman kita punya kepastian, ada kehidupan yang kekal di balik kematian yang sekarang ini. Ya, begitu. Ada tambahan lagi? Cukup jelas. Sudah cukup. Nah, makna berikutnya itu sangat luar biasa. Coba Cornel baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, jadi Kristus bangkit itu sebagai buah sulung dari sebuah kebangkitan dalam sejarah kehidupan manusia, terutama kita yang percaya. Kenapa? Karena Kristus bangkit, kita sebagai pengikutnya pun juga akan dibangkitkan nanti ketika ia datang kedua kali. Jadi punya kepastian bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan dia, sebab Kristus telah memulai kebangkitannya sebagai yang sulung di antara kita semua orang percaya. Seperti itu ya, Cornel. Penjelasannya cukup jelas ya? Ya Pak, terima kasih. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Saudari Gladys. Pertanyaannya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi saya mau bertanya, Kristus itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Waduh, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sampai sekarang masih ada pertentangan, khususnya di lingkungan kekristenan. Ada yang menganggap bahwa Kristus itu bangkit sendiri, karena dia Tuhan, dia Allah ya. Tapi ada juga yang mengatakan dia dibangkitkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak berpihak kepada satu atau pihak yang lain yang mengatakan dibangkitkan atau bangkit sendiri, tapi kita kembali kepada kebenaran firman Allah ya. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu mempunyai 3 pribadi tapi pada satu hakikat, sederajat dan kehendak yang sama. Jadi pada saat kelahiran Tuhan, Tritunggal ini bekerja, pada saat penciptaan manusia juga bekerja, apalagi juga pada proses kebangkitan Kristus. Untuk lebih jelasnya menjawab pertanyaan ini, mari kita baca dalam firman Allah itu sendiri. Yang pertama, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita baca dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-1. Galatia 1 ayat 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jelas sekali bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa dari antara orang mati. Ya. Yang kedua, Yesus itu dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Ini Paulus tulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Mungkin Gladys bisa bacakan kembali. Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jelas sekali dalam ayat ini bahwa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ya, jadi Kristus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Yesus dibangkitkan oleh pribadinya sendiri atau oleh dirinya sendiri. Kita akan dapatkan jawaban ini dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Bisa didengarkan dan dibacakan oleh Gladys. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk
menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi Kristus itu memiliki kuasa, baik memberikan nyawanya atau mengambilnya kembali. Jadi yang ketiga, Yesus itu dibangkitkan oleh pribadinya, oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada jawaban lain. Yang berbeda dengan ini berbeda dengan firman Allah. Jadi Yesus telah jelas dibangkitkan, pertama oleh Allah Bapa, kedua oleh Roh Kudus, ketiga oleh dirinya sendiri. Jadi pekerjaan Allah Tritunggal tetap berlaku pada peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri. Ini adalah jawaban yang sangat tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah yang ditulis oleh firman Allah itu sendiri. Seperti itu ya jawabannya, Gladys. Baik, terima Cukup kasih jelas. Bapak Pendeta. Iya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Herdian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi Pak, apa pesan Bapak di hari ini, di hari kebangkitan Kristus ini? Ya, ini satu hal yang sangat baik ya. Coba Erdian baca Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 untuk saya menjawab pertanyaannya Erdian ini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" ya. Jadi dengan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita walaupun kita mati, kita akan hidup selama-lamanya. Sebab itu ada jaminan hidup yang kekal di surga yang berbeda dengan semua pengajar agama, pembawa agama, atau yang mendirikan agama di muka bumi ini. Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan, kita pun nanti mungkin akan mati, tapi kita akan bangkit dan hidup bersama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal, yang mulia. Pesan saya sebagai gembala untuk kita semua, untuk yang mendengar juga dialog hari ini, bangkitkan iman saudara, saudara yang lemah, mari kita bangkit, karena Kristus telah bangkit. Saudara yang sudah lama tidak melayani, ayo kita bangkit untuk melayani lagi. Dan kita semua yang melayani, mari kita bangkit. Bangkitkan roh sukacita kita, bangkitkan roh yang menyala-nyala kita untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Apa yang Tuhan beri, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Kristus telah bangkit. Kita pun harus bangkit bersama-sama dengan Dia. Seperti itu mungkin pesan saya yang sederhana ini. Mengerti ya? Ya, mengerti. Terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk dialog hari ini. Kami mengerti bahwa Engkau telah bangkit Tuhan. Itulah iman kami. Engkau dibangkitkan oleh Bapa, Engkau dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, Engkau dibangkitkan oleh dirimu sendiri. Sebab itu Tuhan, biar kami yang hidup tetap bangkit, iman percaya kami tetap ada selama-lamanya. Karena Engkau telah bangkit, kepercayaan kami tetap bangkit, bahwa Engkau memberikan kemenangan, kepastian hidup yang kekal. Kami berdoa untuk mungkin yang mendengar acara ini Tuhan, ada yang imannya lemah, Tuhan bangkitkan imannya hari ini dalam nama Yesus. Ada pengharapan yang baru, sebab Kristus telah bangkit. Mereka yang sakit juga Tuhan, bangkitkan iman mereka, karena ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam kesulitan juga boleh dibangkitkan iman percaya mereka, karena Engkau telah bangkit mengalahkan maut, terlebih lagi kesulitan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang kami bicarakan hari ini menjadi berkat buat kami semua, juga bagi mereka yang mendengar acara ini. Terpuji namamu, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya telah berdoa, memohon permohonan ini dengan segala kerendahan hati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian dialog kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Andreas Chandra untuk waktu dan kesempatannya yang sudah mau bersedia meluangkan waktu dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita yang ada di sini, dan juga terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman yang sudah bersedia hadir dan memberi pertanyaan yang bagus buat yang menonton yang mungkin memang belum tahu tentang kebaikan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa juga di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.